Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Baik, kita melanjutkan pembahasan yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu kiat membersihkan hati yang berkarat. Yaitu yang kedua, hendaklah kita memperbanyak istighfar. Kenapa kita harus memperbanyak istighfar? Sebab kalau kita renungkan betapa banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, namun mampukah kita pada satu waktu itu mensyukuri semua nikmat? Kita katakan tidak mampu. Coba mau kita kasih gambaran begini. Ketika seseorang teringat nikmat Allah akan indahnya suaranya, insyaallah ini adalah nikmat yang Allah berikan kepadaku, lalu dia bersyukur, alhamdulillah, dia mengucapkan atas syukurnya kepada nikmat yang Allah berikan kepadanya berupa suara. Apakah dia sudah mensyukuri yang lainnya? Tentu tidak. Karena pada saat yang sama bukan hanya suara yang Allah berikan kepadanya, ada mata yang sehat di sana, ada nafas yang tersedia gratis, saluran pernafasan pun sehat, ya, dan banyak lagi nikmat yang tidak bisa kita hitungnya. Tapi seseorang hanya mampu mensyukuri apa yang dia ingat. Betul? Masih banyak nikmat-nikmat Allah yang lain yang belum mampu dia syukurinya. Oleh karenanya kita harus beristighfar kepada Allah. Sebab Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mau bersyukur kepadaku, aku akan tambah nikmatnya. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian berkufur, kalau kalian mengingkari nikmatku, ingat, siksaku pedih. Padahal kita tidak mampu untuk mensyukuri semua nikmat. Oleh karenanya kita harus banyak-banyak beristighfar atas banyaknya nikmat yang belum sempat kita bersyukur kepada Allah. Itu yang pertama. Kenapa kita harus banyak bersyukur? Beristighfar. Yang kedua adalah karena itu perintah Allah. Istighfar, baik kita merasa memiliki dosa dan harus merasa memiliki dosa karena kita manusia, ataupun dalam keadaan kita tidak merasa memiliki dosa, tetap harus beristighfar. Dan kita harus bisa membedakan apa istighfar dan apa itu taubah. Kalau istighfar itu adalah memperbanyak permohonan ampunan kepada Allah dengan istighfar, astagfirullah atau astagfirullah wa atubu ilaih atau yang lainnya. Tetapi kalau taubat, ini adalah fikih yang lain. Ada hal-hal tertentu yang ditentukan oleh syariat. Selain dia bertaubat kepada Allah dengan cara beristighfar, dia harus berazam dalam hatinya untuk mengakui kesalahannya. Juga dia harus beriktikad untuk tidak mengulang dosanya kembali. Ini taubat namanya. Jadi beda antara taubat dengan istighfar. Oleh karenanya istighfar ini hendaklah selalu dilakukan. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada setiap harinya tidak kurang 100 kali beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin masuk surga, yang sudah dipastikan diampuni dosa-dosa. Nah kita, siapa yang menjamin kita masuk surga? Siapa yang memastikan dosa kita diampuni? Tidak ada. Oleh karena kita lebih butuh untuk banyak beristighfar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ini sebenarnya dalilnya banyak perinciannya, tapi kita perpendek saja. Baik.
Yang ketiga, kiat kita bisa membersihkan hati adalah dengan memperbanyak baca Al-Quran. Apakah cukup hanya membaca saja? Tidak. Karena Al-Quran itu tidak cukup hanya dibaca. Naam, kita katakan, betul, kita katakan bahwa Al-Quran ketika dibaca mengandung berkah. Betul. Itu tidak kita ingkari, bahkan itu memang harus kita yakini. Ketika kita membacanya mengandung berkah. Akan tetapi ingat, ada hal yang lebih penting dari sekadar dibaca, yaitu ditadabburi. Fikirkan isinya, telaah apa kandungannya, kerjakan apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran, tinggalkan apa yang dilarang dalam Al-Quran. Itu dalam kategori membaca Al-Quran. Oleh karenanya Allah berfirman menjelaskan tentang pentingnya Al-Quran. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang kepada kalian, yaitu Al-Quran. Mau'izatun, sebuah wejangan. Mau'izah itu wejangan atau pesan-pesan atau nasihat. Min rabbikum, datangnya nasihat itu dari Rabb kalian. Wasyifaun, dan juga merupakan syifa, obat. Lima fis sudur, dari segala penyakit yang ada di dalam dada, yang merupakan penyakit-penyakit hati, iri, kesombongan, sum'ah, dan seterusnya. Obatnya adalah dengan membaca Al-Quran. Wahudan, dan juga menjadi petunjuk Al-Quran itu. Warahmah lil mu'minin, dan menjadi penyebab turunnya rahmat kepada orang-orang yang beriman. Ini Al-Quran. Jadi fungsi Al-Quran tidak cukup dibaca, tapi ditelaah, dipelajari isinya, direnungkan apa yang diperintahkan untuk dikerjakan, dan apa yang dilarang dalam Al-Quran untuk ditinggalkan. Aduh Ustaz, tapi susah Ustaz, Al-Quran itu bahasanya kan bahasa Arab, kita ini orang Melayu. Ustaz, bahasanya kan bahasa Arab, kita ini kan orang Jawa. La, Allah berjanji dalam kitabnya berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana fahal lidzikri fahal min mudzakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran tersebut untuk diingat, untuk dipelajari, untuk ditadabburi, untuk diambil hikmahnya. Kami mudahkan, Allah yang berjanji untuk memudahkan Al-Quran tersebut. Cuman permasalahannya, fahal min mudzakir, ada ndak yang mau belajar? Ada ndak yang mau serius? Ada ndak? Maka ketika di kalangan saudara-saudara kita ada yang mampu menghafal Al-Quran, ada yang 3 juz, ada yang 5 juz, ada yang 10 juz, ada yang 30 juz, tidak aneh, itu pertolongan Allah, itu mukjizat. Tidak cuma Al-Quran yang Allah turunkan kitab itu, tetapi yang mudah untuk dihafal hanya Al-Quran. Kita belum pernah mendengar kitab-kitab lain dihafal oleh penganutnya kecuali Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena itu mukjizat, karena itu kemudahan dari Allah. Inilah janji Allah. Hatta orang yang tidak tahu bahasa Arab pun bisa menghafal Al-Quran. Itu bukti mudahnya. Padahal rasanya canggung orang itu mau cerita sesuatu tidak tahu artinya. Tapi Al-Quran itu kembali lagi mukjizat, Allah yang mudahkan. Cuma satu pertanyaannya, ada ndak yang mau serius untuk mentadabburi Al-Quran? Maka tips yang ketiga untuk menjernihkan hati dari karat-karatnya adalah memperbanyak membaca dan mentadabburi Al-Quran. Yang keempat, yaitu perbanyak mengingat Allahu Azza wa Jalla, baik ketika kita sendiri maupun ketika kita berada di tengah manusia. Memperbanyak zikrullah.
Karena Allah berfirman, alladzina yadhkurunallaha, adalah orang-orang yang mengingat Allah qiyaman wa qu'udan, baik ketika berdiri maupun ketika duduk, wa ala junubihim, atau ketika dia berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan dia berfikir, merenung atas kejadian yang ada di langit dan di bumi, ciptaan-ciptaan Allah. Kemudian dia bergumam dalam hatinya, Rabbana ma khalaqta hadza batilan, wahai Rabb, tidak mungkin engkau jadikan semua ini adalah batal. Tidak mungkin, pasti ada tujuannya. Tidak mungkin orang menjadikan PT WHW itu tidak ada tujuan, betul? Begitulah Allah. Tidak mungkin Allah menciptakan bumi dan langit tanpa tujuan. Lalu muncullah apa ya tujuannya? Tujuannya Allah jelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka berzikir adalah salah satu penyebab seseorang mengikis karat dalam hatinya. Baik, kemudian yang kelima, berbahagia dengan kebahagiaan orang lain. Ini agak susah sedikit, karena yang gampang adalah apa yang gampang? Jengkel ketika melihat orang bahagia, bahagia ketika melihat orang sedih. Ini gampang. Tapi ingat, yang kedua itu namanya hasad. Itu namanya dengki. Apa itu dengki? Dia merasa tidak senang ketika orang lain mendapatkan kenikmatan. Itu dengki. Ditambah lagi, yang paling parah dari kedengkian adalah apa? Dia pengen nikmat orang lain itu hilang. Itu dengkinya nambah tingkatannya. Ditambah lagi, dengki yang paling parah adalah dia pengen nikmat orang lain itu hilang, pindah kepadanya. Oh, itu sudah dengki tingkat paling tinggi. Maka ini justru akan menambahi sakit hati seseorang. Maka sering kita mendengar ustadz-ustadz kita, orang yang beli kulkas kok kita yang kepanasan, orang yang beli kipas angin kita yang muter-muter pusing. Dari mana? Jangan-jangan orang pulang bawa mobil Fortune, dia malah bingung. Ini jangan-jangan nih. Oh iya, dia tuh Adam kemarin. Mulai apa sibuk? Coba kita, alhamdulillah tetanggaku nih bisa beli mobil, masya Allah. Ya, melihat dia bahagia, aku pun bahagia. Kan nyaman, senang kita, hati tidak sakit, betul? Ada kawan dapat jodoh, dia sibuk. Ente memang tega bener. Jadi aku mau main sama siapa nanti kok ente dah punya istri? Jangan gitulah. Susah, iya, kita rasakan bareng, nikmatnya bareng-bareng lah. Tidak bisa seperti itu, saudaraku. Kita harus berbahagia dengan bahagianya orang lain. Kita harus bahagia dengan bahagianya orang lain. Ingat, Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik, bahwa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian tidak akan sempurna imannya sampai kalian mencintai apa yang dicintai oleh saudaranya, sampai kalian mencintai saudaranya seperti halnya kalian mencintai dirinya. Kalau kita bahagia ketika mendapatkan nikmat, kita harus bahagia ketika orang lain mendapatkan nikmat. Ketika kita bahagia mendapatkan istri solihah, maka kita harus senang melihat saudara kita mendapatkan istri yang solihah. Seperti itulah selanjutnya. Maka obat penyakit hati yang kelima adalah merasa bahagia dengan kebahagiaan orang lain, bukan sebaliknya. Yang ketujuh, jangan pernah menangisi nasi yang sudah menjadi bubur. Ini sebetulnya kata pepatah, sengaja saya bikin seperti itu. Jangan suka menangisi nasi yang sudah menjadi bubur.
Sebab saudaraku, kalau yang pernah masak, kalau beras sudah dimasak jadi bubur, sudah itu mentok, mau antum apakan? Coba tanya, mau antum apakan? Antum keringkan, antum jemur, hancur, makin tidak nyaman. Atau bubur itu mau antum tambahin apa? Hais, sudah. Makanya apa kata para ulama, kalau nasi sudah menjadi bubur, yang ada tinggal satu, tambahin bubuk, nikmatin apa adanya. Tambahin bumbu, nikmatin apa adanya. Makanya seperti itulah kehidupan kita. Kadang-kadang kita sudah usaha tapi hasilnya tetap seperti itu, ya sudah usaha kita, nikmatin apa adanya. Jangan kita beranggapan, oh seandainya kalau saja tadi airnya itu dikurang sedikit aja, hatinya teriris. Andai kata. Nah, ini adalah perkataan yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pintu masuknya syaitan untuk mengkufuri nikmat Allah. Andai saja aku nikah sama dia, andai saja aku tidak kerja di sini, andai saja aku tidak ngomong begitu, dan seterusnya. Hal ini adalah merupakan salah satu pintu masuknya setan agar seseorang tidak mensyukuri nikmat Allah. Maka sudahlah, yang sudah terjadi, terjadilah, nikmatin aja, katakan qadarullah wa masya'a fa'ala. Ini adalah kehendak Allah, apa yang terjadi maka terjadilah. Sudah, jangan ditangisi, karena menangisi akan menambah sakit hati kita dan karat hatinya. Oleh karenanya, kata seorang ulama mengatakan, letak kebahagiaan manusia ialah pada semangatnya untuk meraih hal yang menguntungkan, hal yang membahagiakan, hal yang bermanfaat. Ini adalah kebahagiaan hakiki. Maka kalau sudah bicara namanya hobi, aduh, itu tidak bisa dibantah dengan bahasa apapun. Percaya tidak antum? Orang hobinya mancing, padahal setiap pulang, kenapa? Mana ikannya? Aduh, nggak dapat. Kenapa, Ge? Airnya nggak cocok. Nah, padahal bensin sudah berapa, nyewa kapal, Ge, dan seterusnya. Sampai bermalam, gigit nyamuk dan seterusnya. Banyak hal-hal yang menyakitkan. Nggak selang lama berangkat lagi dia. Pulang tanya lagi, gimana? Udang dapat? Umpan kurang pas. Kemarin air, sekarang umpan kurang pas. Dan seterusnya. Lalu terakhir, kenapa sih ente kok mancing terus padahal jarang dapat, Mbah? Coba ente uang yang untuk mengeluarkan bensin, sewa motor, belikan udang di pasar, kan dapat. Namanya juga hobi. Itu mentok tuh. Inilah kebahagiaan. Orang berusaha semangat terus mencari hal yang bermanfaat. Nah, ini namanya bahagia. Sehingga pas apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Selalu semangat untuk mencari hal yang bermanfaat, minta tolong kepada Allah, jangan pernah lemah. Ini obat hati agar kita selalu bersemangat untuk mengikis karat-karatnya dari hati kita. Maka apa? Hal itu harus kita perhatikan. Semangat, selalu semangat untuk memperbaikinya. Jangan pernah menangisi sesuatu sudah terjadi. Kemudian yang ke-8 adalah tata hati dengan gemar berbagi. Menata hati dengan gemar berbagi. Kita kan hafal, al-muslimu akhul muslim, orang Islam itu saudara muslim. Nah, ini Allah uji dengan adanya Semeru meletup mengeluarkan lahar. Banyak saudara kita yang terkena dampaknya. Dengan adanya tsunami, ini baru-baru aja sudah ada angin puting beliung di Pandeglang. Ada beberapa rumah yang roboh. Allah uji dengan ujian-ujian seperti itu. Bagaimana hati kita? Mau tidak berbagi? Mau tidak berbagi?
Yang gampang itu berbagi masalah. Sering kan kita, sini. Kenapa? Ada. Kalau sudah kalimat di awal dia, ini masalah ini. Masalah pasti. Berbagi kita kalau ada masalah. Tapi kalau lagi senang, diam aja dia. Gimana gajian sawit? Tapi kalau sawitnya turun harganya, karena kita orang kebun, jadi cerita-cerita sawit lah. Cerita ini, macam-macam. Tapi kalau lagi senang, diam. Ini yang biasa seperti itu. Padahal itu tidak akan menambahkan kecuali sakit hati. Jadi tidak ada lain. Kita berbagi kesenangan. Allah berfirman, wa bi ni'mati rabbika fahaddis. Maka ketika kalian mendapatkan nikmat dari Rabbmu, fahaddis, ceritakan, berbagilah. Ada senang bagi-bagi. Saudara kita ada masalah, bantu, seperti itu. Yang kesembilan, kunjungilah orang-orang fakir miskin. Kunjungilah orang-orang fakir miskin dan bantu memberikan solusi kepadanya. Sebab kata Rasulullah, ketika seseorang mengingat akhirat, lihatlah orang yang di atasnya, supaya dia semangat. Kalau dia lagi mengingat dunia, lihatlah orang di bawahnya, supaya pandai bersyukur. Maka yang dikunjungi siapa? Orang miskin. Nah, kita lagi usaha seret, kan? Usaha gini gagal, usaha gitu gagal. Kawan akrabnya orang-orang kaya, mainnya ke tempat orang yang punya mobil banyak. Ya, ini bakalan sakit hatinya tidak kurang-kurang. Seandainya, ya gitu terus. Assalamualaikum, waduh, seandainya aku punya kursi seperti ini. Besok lagi, assalamualaikum, seandainya aku punya usaha seperti dia. Maka bukan solusi untuk mengikis hati kita. Sering-sering datang ke orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan bantu mereka. Bukankah Rasulullah bersabda, wallahu fil aunil abdi ma kana abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu membantu seorang hamba sepanjang hamba itu membantu saudaranya. Maka pergi mengunjungi orang-orang fakir miskin adalah kiat kita untuk melunakkan hati, mengikis karat-karat hati yang berada di dalam dada kita. Kemudian yang terakhir, saudaraku, bahwa hati kita ini sering dirundung duka, masalah. Puncaknya cuma satu sebetulnya, yaitu karena kita tertipu dengan gemerlapnya dunia. Ini yang sering menjadikan hati kita sakit. Melihat terkadang dalam hati kita pemimpin kita kurang adil, sakit hati. Urusan apa itu? Urusan dunia. Pas kita mau berobat, mencari kesembuhan, ternyata kebijakannya kurang sesuai dengan apa yang kita inginkan, timbul sakit hati. Urusan apa itu? Urusan dunia. Ketika ekonomi, uang jumlahnya banyak, besar, tetapi kualitasnya sedikit dibanding dulu. Dulu itu kalau kami sekolah SD, paling uang sakunya berapa? 100 rupiah. Kenyang. Bisa beli gado-gado, bisa beli es tebu, 100 rupiah. Nah, coba sekarang antum bawa uang 100. Wah, timbul urusan apa itu lagi? Lagi-lagi urusan dunia. Itulah semua yang menyebabkan kita itu sakit hati. Maka solusinya satu, pandai-pandailah bersyukur. Tenangkan hati kita dengan qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah. Tidak ada solusi yang lain. Tidak ada solusi yang lain kecuali kita pandai-pandai menata hati kita untuk menerima apa adanya pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan, mungkin ada pertanyaan.
hidupkan aja tuh. Nah. Nah, silakan. Barangkali ada yang ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Ketika seseorang hatinya baik, maka baik seluruhnya. Itulah gambaran yang bisa saya tangkap dari pertanyaan antum. Akan tetapi bagaimana ya? Kok bahasanya, buktinya atau kenyataannya banyak orang yang kita pandang alim, berilmu, tapi kok perangainya nggak baik gitu loh. Bahkan ada tidak sedikit yang meresahkan masyarakat. Maka kita katakan, sudah kita sebutkan tadi bahwa zahir atau apa yang nampak oleh kita itu bukan barometer kebahagiaan dan keberhasilan. Harta seseorang, ketenaran seseorang, ilmu seseorang itu bukan barometer kebahagiaan atau keberhasilan seseorang. Akan tapi lagi-lagi dalam hatinya. Baik, itu pertama. Yang kedua, kenapa masih ada orang-orang yang kita kenal berilmu tetapi kadang-kadang perangainya masih kurang mencerminkan hal-hal yang kurang baik? Maka kita katakan bahwa memang umat Muhammad itu yang sempurna cuma satu, ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lainnya pasti ada kekurangannya. Pasti ada kekurangannya siapapun dia, termasuk Abu Bakar As-Siddiq, termasuk Umar Ibn Khattab dan seterusnya. Hanya saja para sahabat itu sudah diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla perbuatannya dan mereka ridho kepada Allah ketentuannya. Semuanya, termasuk ulama-ulama kita, imam-imam yang 4 ada. Makanya mereka berbeda pendapat di antara 4 imam madhab itu. Kenapa? Karena ada yang datang di si fulan, tidak datang kepada yang lain. Maka timbul sesuatu perbedaan pendapat. Begitulah manusia. Dan itu hikmah dari apa? Bahwa tidak ada yang sempurna di kolong langit ini kecuali kesempurnaan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, itu adalah ujian. Ujian bagi kita. Ujian bagi kita. Apa maksudnya ujian? Ingat pesan para ulama. Undur maqala wala tandur man qala.
Ini ucapan orang-orang bijak. Dengarkan, ambil apa yang dia ucapkan. Dan jangan engkau disibukkan dengan siapa yang mengatakannya. Kebenaran itu kita ambil dari siapapun yang mengatakannya, bukan siapa yang ngomong. Tidak. Itu adalah kata-kata bijak. Maka kita katakan, kalau kita melihat ada saudara kita atau orang-orang yang kita kenal berilmu tapi ada perangai yang kurang baik, ya tentu itu ujian bagi kita. Kita pengen melihat orangnya atau ilmu yang disampaikan. Kalau kita melihat orangnya, namanya juga manusia, pasti ada kesalahannya, ada kekurangannya. Nah, ini dia. Maka itu adalah ujian bagi kita dan kaum muslimin yang lainnya, bagaimana dia seharusnya bersikap dengan orang-orang yang berilmu di antara mereka. Ya. Maka kalau kita mengingat hal itu, ya. Lalu yang terakhir tadi, apa penyebabnya mereka seperti itu? Maka tentu saja penyebabnya adalah dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, yang kita tidak akan mungkin tahu kesalahannya ada di mana letaknya. Makanya kata para ulama, mempelajari adab itu lebih lama daripada mempelajari ilmu yang lainnya. Bahkan mereka lebih mendahulukan untuk mempelajari adab sebelum ilmu-ilmu yang lainnya. Sebab ilmu itu berkaitan dengan adab sangat erat. Bahkan seseorang dengan ilmu yang sedikit tapi perangainya dan adabnya baik, maka akan mudah didengar dan diterima dan banyak bermanfaat, ketimbang orang yang banyak ilmunya tapi adab dan perangainya buruk. Maka kembali lagi bahwa kita katakan yang pertama, memang tidak ada umat Muhammad ini yang sempurna dari kesalahan kecuali nabinya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, itu adalah ujian bagi kita. Apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang alim di antara kita yang melakukan kesalahan. Kalau kita pengen memberikan nasihat, nasihatin dengan cara yang syar'i. Ya. Kemudian yang ketiga, di dalam mengambil manfaat, ambil saja. Jangan melihat siapa yang bicara, tapi dengarkan apa yang dikatakan. Nah, semoga itu bisa menjadi jawabannya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Nah, bolehkah kita menolak perintah pemimpin yang zalim? Nah, atau bagaimana sikap kita kepada pemimpin kita yang zalim? Baik. Yang pertama, kita akan menyampaikan sebuah hadis. Afwan. Man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, kata Rasulullah. Siapa yang hidup lebih lama dariku, mereka akan melihat begitu banyak perbedaan pendapat dalam masalah agamanya. Addu alaikum alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiin. Kalau kalian mendapati zaman seperti itu, alaikum bisunnati, maka kalian harus tetap tegar di atas sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin, dan sunnah-sunnahnya khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Maksudnya apa?
kita beragama dengan agama yang mereka lakukan. Kita harus sabar di atas itu. Kemudian sebelum itu Rasulullah mengatakan, usikum bitaqwallah wasam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah dan selalu mendengar taat kepada siapa? Kepada pemimpin. Wa in ta'ammaru alaikum abdun, walaupun pemimpin kalian itu adalah seorang hamba sahaya. Bahkan dalam riwayat yang lain, walaupun sampai pemimpin itu memukul punggungmu dan merampas hartamu, tetap harus taat dan mendengar dengan perintahnya. Padahal kalau kita membaca fikih, tata cara memilih seorang pemimpin dalam Islam adalah satu, seorang pemimpin itu apabila dipilih dengan syura haruslah dari kalangan Quraisy. Yang kedua, dia merdeka. Selain Quraisy, ya, Muslim dan seterusnya, dia merdeka, artinya bukan budak. Kenapa Rasulullah menggambarkan bahwa sekalipun yang menjadi pemimpinmu adalah seorang hamba sahaya? Ini menunjukkan bahwa beliau sudah tahu, dikabarkan oleh Allah akan datang dalam umatnya seorang pemimpin yang muncul dengan kepemimpinan yang tidak syar'i. Bisa jadi dia itu dengan cara memberontak, atau memang dengan cara-cara yang lainnya seperti negara kita, dengan cara pemilihan umum, bukan dengan cara musyawarah. Maka tetap kita tidak boleh membangkang kepada pemimpin itu, kecuali apabila perintah pemimpin itu untuk melanggar syariat Allah, maka boleh kita untuk meninggalkannya. Sepanjang apa yang diperintahkan oleh pemimpin kita itu adalah untuk kemaslahatan rakyatnya, untuk kebaikan rakyatnya, tidak boleh kita membangkangnya. Kalau kita membangkangnya, berarti kita berdosa. Sebab Allah Azza wa Jalla berfirman, "Athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan taatlah kepada pemimpin-pemimpin di antara kalian. Ini perintah Allah. Al-amru tadullu alal wujub, kata ahli usul. Perintah yang datang dari Al-Quran ataupun hadis menunjukkan adalah hukumnya wajib. Maka tidak ada alasan untuk menolak apa yang diperintahkan pemimpin kita sekalipun zalim. Sekalipun mereka merampas harta kita, kezaliman itu kembali kepadanya. Dia yang akan dihisap oleh Allah. Kewajiban kita adalah mentaati mereka. Ustaz, bolehkah kita menasihati mereka? Boleh, tapi dengan cara yang syar'i. Caranya gimana? Datang kepada mereka, nasihati dengan suara yang lemah lembut. Bukankah Allah memerintahkan Musa dan Harun ketika mendakwai Fir'aun, seorang yang pembangkang, seorang yang sangat sombong, tapi tetap Allah mengatakan wa qul lahu qawlan layyinan la'allahu yakhsha aw yatazakka. Katakan kepada Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut, barangkali dia mau ingat atau mau takut kepada Allah Azza wa Jalla. Bayangkan Fir'aun yang sudah mengaku Tuhan. Kurang zalim apa Fir'aun itu? Membunuh orang-orang yang lain dari Bani Israel, menjadikan Bani Israel seluruhnya budak. Zalim luar biasa. Tapi tetap walaupun Musa berasal dari Bani Israel, Allah memerintahkan kepada nabinya untuk mengatakan dengan ucapan yang lemah lembut. Tidak boleh membangkang kepadanya. Bayangkan. Lalu kita katakan, sudah seburuk itukah pemimpin kita? Sudah sedolim itukah pemimpin kita sehingga kita menasihatinya dengan cara koar-koar? Kita buka semua kesalahan pemimpin kita, kita cerca mereka, kita laknat mereka, bahkan kita doakan buruk kepada mereka. Wal iyadzubillah. Bukan itu caranya ahli sunnah wal jamaah terhadap pemimpinnya.
Maka silahkan kalau kita mau memberikan nasihat kepada pemimpin, tapi dengan cara yang syar'i. Datang kepada mereka secara tersembunyi, berikan aspirasi kita kepada mereka. Kalau kita tidak bisa secara sendiri, maka gunakan orang lain yang bisa sampai suara kita kepada mereka. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu alam. Intinya tidak boleh kita membantah pemimpin selagi perintahnya adalah perintah kemaslahatan, bukan perintah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu alam bisawab. Barakallahu fikum.